Bab 320. 7 gelar iblis dan memulihkan kekuatan Dewa Asura. Oscar berkata dengan sedih. Apa Phoenix Douluo, kamu harus disebut Evil Fire Douluo. Oh, tidak, memanggilmu rumah bordil Douluo bahkan lebih baik. Rongrong, saya merasa bahwa setelah kita kembali, kita harus memberitahu siang-siang dengan benar tentang sejarah gelar rumah bordil Douluo ini. Jangan, kakak kedua, kesalahanku. Saat menyebutkan Bai Cheng Xiang, wajah Ma Hongjun langsung runtuh, harga dirinya sebelumnya benar-benar dilenyapkan, menatap Tang San dengan memohon. Kakak ketiga, kamu harus bertanggung jawab untukku. Lihat bagaimana suami dan istri itu ingin menggertak saya. Siang-siang masih belum sepenuhnya menerima saya. Kamu tidak bisa membiarkan mereka merusak perasaan kita. Tang San tertawa. Itu di antara kalian, aku tidak akan terlibat. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa tentang waktu itu, saat itu kamu bagaimanapun juga menekan api jahatmu. Mendengar kata-kata Tang San, Oscar, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing tidak bisa menahan tawa. Ma Hongjun berkata dengan getir. Reputasi saya, kalian semua telah merusaknya. Bos Dai masih belum selesai. Meskipun perubahan topik pembicaraan Fatih dicurigai, tatapan semua orang masih tanpa sadar tertuju pada Dai Mubai yang masih belum selesai. Mereka tentu saja tidak akan mengkhawatirkan Xiao Wu, di satu sisi karena Xiao Wu terakhir kali mulai menyerap, dan kedua, dengan Tang San di sini, masalah apa yang bisa dihadapi Xiao Wu? Tang San berkata, jangan khawatir, Bos Dai akan baik-baik saja. Dia hampir selesai menyerap. Kualitas fisiknya lebih baik daripada kalian semua, jadi ketika menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa, dia mampu mencapai batas yang sedikit lebih tinggi. Itu sebabnya waktu penyerapannya juga lebih lama. Sejujurnya, saya sangat menantikan untuk melihat level apa yang akan dicapai Bos Dai dan Harimau Putih Neraka Zuqing ketika keduanya adalah judul Douluo. Saat itu, Krisan Douluo dan Ghost Douluo mampu memblokir Daming dan Erming untuk waktu yang lama ketika mereka menggunakan kemampuan fusi roh mereka. Pencocokan kemampuan fusi roh mereka tidak terlalu tinggi. Kekuatan Mubai dan Zuqing telah melampaui kekuatan mereka, dan pencocokan mereka bahkan lebih tinggi. Ketika Anda menggunakan kemampuan fusi roh Anda, bahkan kekuatan tingkat dewa mungkin tidak dapat menghentikan Anda. Zhu Zuqing terkikik. Mungkin untuk waktu yang singkat, tetapi tidak ada yang tahu sampai kita mencoba. Sementara semua orang berbicara, kabut yang mengelilingi Dai Mubai meledak dengan keras, uap bergelombang melayang di belakangnya. Saat semua orang menyaksikan, itu membentuk citra harimau putih raksasa. Dai Mubai tiba-tiba membuka matanya, dua garis petir dingin memotong udara. Di mana matanya berbalik, udara tampak berderak dengan kilat. Tanpa Dai Mubai bergerak, harimau putih raksasa di belakangnya meraung ke langit, dan gelombang energi itu menyebabkan badai menyapu sisi Gunung Saagot. Naga membentuk awan, harimau menyebabkan angin, roh macan putih Dai Mubai akhirnya selesai pada saat ini. Bahu Dai Mubai bergetar, seperti naga dewa yang gemetar, dia dengan tajam melompat, mengibaskan semua noda darah di tubuhnya, tidak meninggalkan jejak di belakang. Agresivitas Raja Macan Putih tiba-tiba terpancar, angin kencang melolong di sekelilingnya. Tulangnya meletus dalam serangkaian letupan saat Dai Mubai meregang, tidak ada bagian tubuhnya yang tidak penuh dengan rasa kekuatan. 9 cincin roh muncul satu persatu, memanjat dari bawah kakinya, dan cincin roh merah darah terakhir itu memiliki warna yang lebih dalam daripada yang lain. Itu hampir tidak berbeda dari cincin roh 100.000 tahun asli Tang San. Hanya Tang San yang tahu bahwa cincin roh tingkat 100.000 tahun ini setidaknya setara dengan cincin roh yang dia dewakan dari pengorbanan Daming dan Erming. Tapi yang paling mengejutkan Tang San bukanlah peningkatan kekuatan Dai Mubai sebagai tipe serangan kekuatan Douluo, melainkan kekuatan mentalnya. Ketika mata Dai Mubai berkedip, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mentalnya sudah berada pada tingkat yang cukup tangguh. Meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan level Boundless aslinya, gelombang mentalnya yang sepenuhnya agresif dikombinasikan dengan mata jahatnya tetap merupakan rute yang berbeda. Peringkat 95, Bos Dai, selamat. Tang San tersenyum dan mengangguk ke Dai Mubai. Dai Mubai tertawa. Itu benar, ini peringkat 95. Saya benar-benar tidak pernah berpikir saya akan benar-benar mencapai level ini. Perasaan kekuatan yang meledak sangat bagus. Kali ini saya tidak akan khawatir bahkan jika saya menghadapi para pendeta kerajaan roh itu. Mereka memiliki 6 imam,
dan kami San kecil memiliki 6 juga. Nanti kita harus mengadu domba diri kita sendiri dengan mereka, dan biarkan Kekaisaran Roh melihat seberapa kuat kita. Semua orang mengangguk, Dai Mubai pasti tidak melebih-lebihkan. Bahkan jika semua pendeta kerajaan roh memiliki kekuatan roh di peringkat 95 ke atas, yang benar-benar terkuat hanyalah buaya emas Douluo, yang mencapai peringkat 97. Tapi jangan lupa bahwa selain Tang San, Shrek Six Devils tidak hanya memiliki Dai Mubai di peringkat 95, tetapi juga kemampuan fusi roh tingkat Douluo judul Douluo miliknya dan Zuzu King. Yang lebih penting lagi, mereka mendapat dorongan ganda dari Oscar dan Ning Rongrong. Terutama pagoda ubin kaca harta karun tingkat 9 judul Douluo praktis dapat secara instan meningkatkan kekuatan semua orang di atas peringkat 95, dan dengan kaku melawannya dengan 6 pendeta kekaisaran roh benar-benar bukan tidak mungkin. Dai Mubai menoleh ke Tang San. Little San, kapan kamu siap untuk memilah dewa malaikat itu? Dengan kekuatanmu saat ini, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tang San tersenyum. Saya sudah pergi. Xiao Hu pergi bersamaku. Qian Rengsui melarikan diri. Anda pergi. Semua orang kaget, saling memandang. Oscar berkata, Little Sun, apakah kamu pergi mengambil tantangan Qian Rengsui saat kami menyerap cincin roh karena kamu mengkhawatirkan kami? Anda, Tang San tertawa. Bukannya aku mengkhawatirkanmu, hanya saja tidak ada cukup waktu untuk digunakan. Jika Xiao Hu tidak bersikeras untuk pergi, aku juga tidak akan membawanya. Qian Rengsui tidak bisa berbuat apa-apa padaku ketika aku masih belum menjadi dewa, jadi bagaimana dengan sekarang aku adalah Sagot. Hanya saja, pemahamannya tentang kemampuan tingkat dewa telah banyak berkembang, tetapi karena alasan bawaan, kualitas fisik dan indera ilahinya tidak sama dengan saya, itulah mengapa saya bisa mengusirnya. Saya memperkirakan bahwa dia sudah pergi ke Jialing Pass. Setelah Xiao Hu menyerap cincin rohnya, kita akan mengejar juga, terhubung dengan tentara memenangkan pertempuran, dan bekerja sama dengan kerajaan surga Dou dan bintang Luo untuk menghancurkan kekaisaran roh. Kami akan menghapus Spirit Hall sebagai sebuah organisasi, dan kemudian kami tidak akan memiliki hal lain yang perlu dikhawatirkan, kami dapat mengejar apapun yang kami suka. Dai Mubai menyeringai. Oh Little Sun, kamu jelas tidak memberitahu kami bahwa kamu akan melawan Qian Rengsui, tapi kamu masih bisa terdengar sangat sombong. Kami tidak akan mengkhawatirkanmu, kami hanya sedikit menyesal tidak bisa melihat bentrokan tingkat dewa. Kamu mungkin monster bahkan di alam dewa, kamu bahkan tidak memiliki satu cincin roh hitam. Mata Tang San bersinar, Anda pasti akan melihatnya. Sebelum Jialing Pass, aku dan Qian Rengsui pasti akan bertarung. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Pertempuran yang tak terhindarkan itu juga akan menjadi pertempuran terakhir Tang San dan Qian Rengsui. Alasan Tang San tidak mengejar dan menyerang Qian Rengsui adalah karena dia telah melukai indera ilahinya, dan cedera seperti itu tidak mudah untuk pulih. Begitu dia pulih, dia secara alami juga bisa kembali tepat waktu dengan teman-temannya. Di depan Jialing Pass kemungkinan besar akan menjadi lokasi konflik terakhir mereka. Barisan Kekaisaran Roh masih tangguh, 6 imam besar, ditambah 6 atau 7 kekuatan tingkat judul Douluo lainnya, serta sejumlah besar guru roh kuat yang tersisa di Kekaisaran Roh dan peringkat 99 puncak Douluo Bibi Dong, kekuatan seperti itu pasti menakutkan. Tetapi karena 7 iblis Shrek benar-benar Tang San sebagai Sagot sudah cukup untuk bersaing dengan Dewa Malaikat Qian Rengsui, dan pihak kerajaan Dou Empire juga tidak kekurangan kekuatan. Saudara-saudara Tang Xiao dan Tang Hao, naga suci emas segitiga besi emas, pedang Douluo Chen Xin, Bon Douluo Gurong, dan racun Douluo Dugubo semuanya cukup kuat, dan begitu 7 iblis Shrek kembali, akan ada 6 kekuatan tingkat judul Douluo lagi. Dibandingkan dengan Kekaisaran Roh, kekuatan mereka setidaknya sama. Tang San tahu bahwa perbedaan kekuatan di medan perang di Jialing Pass akan merata dengan kedatangan Shrek Seven Devils. Orang yang bisa mendapatkan kemenangan dalam pertempuran tingkat dewa antara dia dan Qian Rengsui akan menjadi kunci untuk memutuskan hasil perang. Dengan kata lain, pihak yang bisa menambahkan kekuatan level dewa ke dalam pertempuran akan segera membalikkan seluruh pertempuran. Tanpa ragu, Tang San benar-benar percaya diri, dan setelah pertempuran sebelumnya dengan Qian Rengsui, dia sudah memahami kemampuan Dewa Malaikat, dia pasti percaya dia bisa mengalahkan Qian Rengsui, dan dengan demikian mendapatkan kemenangan tertinggi dalam perang. Selama mereka memecahkan Jialing Pass,
Kekaisaran Roh tidak akan lagi dapat mengatur perlawanan yang efektif, dan tentara surga Dou dapat menyerang langsung, kemudian terhubung dengan Master Roh Tentara Bintang Luo dan meratakan Kekaisaran Roh akan segera terjadi. Dai Mubai mengangguk ke Tang San, melihat yang lain, tersenyum. Nah, apakah kamu sudah menemukan gelarmu? Kita semua adalah judul Dou Luo. Oscar menyeringai. Tentu saja, saudara laki-laki selanjutnya bisa memanggilku dengan gelar Dewa Makanan. Makanan Dou Luo Oscar, sangat tampan. Dai Mubai menatap kosong. Ao kecil, bagaimana menurutmu tentang gelar itu? Aku merasa memanggilmu Sausage Dou Luo akan lebih pas. Oscar mendengus, lalu sangat puas menjelaskan tentang kunjungan ilahinya dan Ning Rongrong. Ma Hongjun dan Dai Mubai yang selesai menyerap cincin roh mereka terakhir menatap dengan mata terbelalak. Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yang beruntung, aku bisa mengerti Rongrong mendapatkan perhatian dari Dewi Sembilan Warna, tapi aku tidak mengerti mengapa Dewa Makanan menyukai paman sosis besar yang vulgar sepertimu. Vulgar wajahmu? Kakak adalah Master Roh tipe makanan pertama yang menjadi judul Dou Luo, warisan Dewa Makanan itu alami. Aku tahu kamu cemburu aku lebih tampan darimu, dan bahkan lebih cemburu kakak laki-laki mendapat warisan ilahi, hahaha. Melihat senyum lebar Oscar, Ma Hongjun membentak. Apakah aku akan cemburu padamu? Jika Anda ingin berkultivasi ke peringkat 99 sebagai guru roh tipe makanan, saya berharap itu akan memakan waktu 200 tahun. Semangat Phoenix saya dapat dengan mudah dikembangkan ke tingkat itu. Pada saat itu saya mungkin dengan santai menemukan warisan ilahi, bahkan lebih cepat. Dari Anda, Dai Mubai tersenyum. Oke, Fatih, Ao dan Rongrong kecil mungkin beruntung, tapi kita tidak lebih buruk. Untuk dapat mencapai judul Dou Luo sebelum usia 30 tahun, kami telah menetapkan standar untuk benua Dou Luo. Gelar Ao kecil adalah Dewa Makanan, bagaimana dengan sisanya? Segera, gelar semua orang diputuskan. Peringkat 95 Master Roh Pertempuran Tipe Serangan Kekuatan Dai Mubai, judul, Macan Putih. Peringkat 92 Master Roh Utilitas Jenis Makanan Oscar, judul, Dewa Makanan. Peringkat 93 Master Roh Pertempuran Tipe Serangan Kekuatan Ma Hongjun, judul, Phoenix. Peringkat 94 Master Roh Utilitas Tipe Dukungan Ning Rongrong, judul, 9 Warna. Peringkat 93 Master Roh Pertempuran Tipe Serangan Kelincahan Ning Rongrong, judul, Neraka. Tentu saja, ada juga jiwa dari Shrek Seven Devils, peringkat 100 Dewa Tipe Kontrol Tang San, judul, Seagot. Gelar semua orang diputuskan, dan tatapan mereka juga terfokus pada Xiao Wu yang masih berkultivasi. Ning Rongrong berkata, sekarang kita hanya merindukan Xiao Wu. Setelah Xiao Wu selesai menyerap cincin roh, kami Shrek Seven Devils akan memiliki satu dewa, 6 Dou Luo. Little Sun, apa yang akan menjadi gelar Xiao Wu? Tang San tersenyum sedikit, menatap Xiao Wu, matanya lembut. Panggil dia tulang lunak. Awalnya, bukankah kita memberinya nama kelinci setan tulang lunak? Setelah itu Xiao Wu disebut Softbone Dou Luo. Aku akan membantunya menyelesaikan menyerap cincin roh dengan cepat, lalu kita akan bergegas ke depan. Dia mengorbankan dirinya untukku sekali dan hidup kita terhubung, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Rekan-rekannya telah selesai menyerap cincin roh ke-9 mereka, dan Tang San bebas untuk mengerahkan semua usahanya pada Xiao Wu. Xiao Wu berbeda dari yang lain, mereka menyerap cincin roh terakhir mereka, dan Tang San tidak akan mudah terlibat kecuali mereka mengalami bahaya seperti Oscar, karena dengan gegabah membantu mereka menyerap cincin roh mereka akan mempengaruhi pertumbuhan mereka di masa depan. Tetapi Xiao Wu berbeda, dia pernah menjadi bagian dari Tang San, dan hati serta pikiran mereka terhubung. Bahkan darah mereka terhubung, Tang San hanya terlalu akrab dengan energinya, dan dengan keakraban ini, Tang San dapat sepenuhnya membantu Xiao Wu menyerap tanpa mempengaruhi masa depannya. Cahaya dan bayangan melintas, dan Tang San tiba di belakang Xiao Wu. Duduk bersila di belakangnya, Tang San perlahan mengangkat kedua tangannya, mengangkat telunjuk dan jari tengah di masing-masing tangan. Di belakangnya, cahaya biru keemasan perlahan merembes keluar, menyelimuti dia dan Xiao Wu. Di dalam cahaya biru keemasan itu, Tang San melepaskan indera ilahinya, memadatkannya di sekitar Xiao Wu, dan secara bertahap menyatu dengan pikiran Xiao Wu. Inilah mengapa dia tidak bisa mengabaikan segalanya dan pergi membantu yang lain, dan hanya bisa membantu Xiao Wu menyerap cincin roh. Jiwa mereka pernah secara simbiosis terkait dalam tubuh Tang San,
kekuatan jiwa mereka tidak akan saling menolak, bahkan jika kultivasi Tang San telah mencapai tingkat dewa. Selama dia sedikit merasakan kehadiran Tang San, bahkan di saat kritis kultivasi seperti itu, jiwa dan kekuatan mental Xiao Wu masih akan terbuka, memungkinkan indera ilahi Tang San memasuki dunia mentalnya. Tenang, ikuti petunjukku. Suara Tang San bergema di kedalaman jiwa Xiao Wu. Kerutan Xiao Wu dalam menyerap cincin roh menyamakan kedudukan, tubuh dan pikirannya terbuka sepenuhnya, sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi memblokir bahwa dewa menganugerahkan energi cincin roh yang sangat besar untuk menyerang tubuhnya. Faktanya, ini sangat berbahaya. Satu kesalahan, dan dewa menganugerahkan energi cincin roh akan menembus saluran energi atau penghalang mentalnya, dan dia akan benar-benar dihancurkan oleh energinya. Tapi Xiao Wu tetap melakukannya, jika tidak ada yang lain, maka untuk kepercayaan yang tidak membutuhkan alasan. Masa depannya, bahkan hidupnya, diserahkan kepada Tang San. Di mata Xiao Wu, ini normal. Tang San adalah orang yang paling dia cintai di dunia ini, dan mereka berdua akan mati untuk yang lain. Energi biru keemasan muncul di tubuh Xiao Wu. Tang San benar-benar tidak mengandalkan kekuatan tingkat dewanya untuk secara langsung menentang energi cincin roh yang dianugerahkan dewa. Ini tidak hanya tidak akan menyebabkan cincin roh diserap, tetapi sebaliknya secara langsung menghancurkannya. Cincin roh yang disebut dewa yang dianugerahkan dengan sendirinya dianugerahkan oleh para dewa, jika dewa menyerapnya, bagaimana itu bisa berpengaruh sama sekali? Apa yang dilakukan Tang San adalah mengandalkan indera ilahi untuk mengambil kendali atas energi dalam Xiao Wu, menggunakan indera ilahi untuk mengendalikannya untuk menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa. Sepersekian detik Xiao Wu menyerah melawan, Tang San sudah mengendalikan energinya, sekali lagi memblokir invasi cincin roh yang dianugerahkan bot. Saat ini, Tang San dapat dengan jelas melihat setiap perubahan dalam diri Xiao Wu. Hal pertama yang dilihat Tang San adalah warna emas samar di dalam Xiao Wu. Ini tidak terlalu mengejutkannya, berkat efek ramuan abadi yang luar biasa dari kerinduan Heartbroken Red, serta menyerap ginseng naga darah kristal, jenis ramuan abadi lainnya, ini sudah cukup untuk membuat tubuhnya mencapai tingkat ini. Jika Tang San telah memakan kerinduan Heartbroken Red ketika dia setingkat setengah dewa, itu bisa langsung membawanya untuk menyerang tingkat dewa. Ini juga mengapa Xiao Wu dapat menahan lebih banyak energi daripada Dai Mubai dan yang lainnya. Itu juga dengan mengandalkan konstitusi tingkat setengah dewa ini bahwa Xiao Wu dapat menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa bahkan lebih mudah dari mereka. Bahkan tanpa bantuan Tang San, dia masih bisa menyelesaikan prosesnya dengan lancar. Dengan kekuatan indera ilahi Tang San, setelah kekuatan roh Xiao Wu berada di bawah kendalinya, dia segera membaginya menjadi beberapa helai, mengendalikan semuanya seperti kemampuan roh master roh pertempuran. Menghadapi energi yang sangat besar dari cincin roh yang dianugerahkan dewa, menjauh dari pelanggaran utama dan menyerang titik lemah dapat dengan mudah menahannya. Dengan kendali indera ilahi Tang San, Xiao Wu juga tidak merasakan sakit apapun, dan bahkan memiliki sedikit senyuman di bibirnya. Sementara Tang San menggunakan indera ilahi untuk mengendalikan kekuatan roh Xiao Wu untuk melawan tekanan cincin roh yang dianugerahkan dewa dan tanpa terasa menyerapnya di satu sisi, tangannya juga bergerak di sisi lain. 5 iblis Shrek dapat melihat melalui cahaya biru keemasan yang tangan Tang San berkedip seperti ilusi, berubah menjadi Fata Morgana di punggung Xiao Wu. Penglihatan mereka tidak dapat dengan jelas menangkap gerakan Tang San. Tapi wajah Xiao Wu yang sebelumnya tersenyum tiba-tiba menegang, seluruh tubuhnya memancarkan jenis pulsa energi khusus. Apa yang ingin dilakukan Tang San sangat kompleks, dia tidak hanya ingin membantu Xiao Wu menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa, tetapi bahkan lebih membantunya menyerap dengan sempurna energi Raja Paus Iblis Laut Dalam dan energi Seagot yang telah tersembunyi di dalam dirinya baru-baru ini. Di bawah kendali indera ilahi, energi cincin roh yang dianugerahkan dewa dibatasi pada jarak tertentu di sekitar Xiao Wu. Saluran energinya cukup tahan lama sehingga tidak perlu khawatir tentang kerusakan akibat menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa. Pada saat yang sama, Tang San juga menanamkan kekuatan seagotnya sendiri ke Xiao Wu, bukan untuk memberikan kekuatannya, melainkan membantunya menghubungkan saluran energinya. Saluran energi Xiao Wu sangat tidak terhalang untuk memulai, ginseng naga darah kristal dan kerinduan patah hati merah telah membuka blokir sebagian besar dari mereka. Tetapi saat itu Xiao Wu masih tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memandu kekuatan obat dan menghubungkan semua saluran energinya. Oleh karena itu, bahkan jika saluran-saluran itu sudah terhubung, lorong itu masih sangat sempit.
Apa yang dilakukan Tang San sekarang adalah membantunya menghubungkan 12 meridian standar serta 8 meridian yang luar biasa. Terlepas dari seberapa tidak diblokirnya mereka, Tang San menggunakan kekuatan seagotnya untuk membuatnya selebar jalan. Membagi perhatian menjadi dua adalah sesuatu yang bahkan Ning Rongrong dapat dengan mudah mengelola, kemampuan kontrolnya yang membelah hati sudah sangat kuat. Tapi skillnya hanya bisa mengontrol kemampuan yang berbeda untuk mencapai target yang berbeda. Dan pemisahan perhatian Tang San masih digunakan untuk dua hal yang sama sekali berbeda, di satu sisi ke energi di Xiao Wu untuk menahan cincin roh yang dianugerahkan dewa, dan di sisi lain untuk membantu membuka blokir saluran energinya dengan seluruh kekuatannya. Salah satu dari ini sulit di luar sulit untuk kekuatan tingkat judul Douluo, apalagi melakukan keduanya pada saat yang bersamaan. Bahkan Tang San benar-benar tidak bisa melakukannya sebelum dia menjadi Sagot. Rasa ilahi Sagot yang tangguh memberinya kekuatan absolut dan kekuatan mental untuk menyelesaikan pekerjaan. Saluran energi emas samar Xiao Wu terhubung satu persatu melalui efek kekuatan Sagot biru keemasan, sementara kekuatan obat kelas abadi yang tersisa menumpuk energi mengalir ke pembuluh darahnya dipandu oleh kekuatan Sagot Tang San. Hanya dalam satu sirkulasi, kekuatan roh Xiao Wu praktis berlipat ganda. Bahkan kekuatan roh tanpa cincin roh yang rusak tidak bisa naik ke tingkat seperti itu, memaksa cincin roh yang dianugerahkan dewa untuk naik ke tingkat yang sama sekali baru. Selain itu, dengan bimbingan indera ilahi Sagot Tang San, kecepatan penyerapan cincin roh ke-8 ini berlipat ganda secara geometris. Kembali ketika Tang San membantu ayahnya membersihkan saluran energinya, dia sangat kelelahan, tetapi sekarang dia masih dalam semangat yang bersinar bahkan melakukan dua tugas, ini adalah kekuatan tingkat dewa. Dari tempat Tang San duduk Bahin Xiao Wu, cincin roh ke-8 berwarna merah darah yang mempesona itu naik ke atas Xiao Wu. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum teh, kekuatan roh di dalam dirinya seperti sungai yang luas, menjelajahi saluran energinya tanpa henti. Energi yang sangat besar memberi kulit Xiao Wu es dotter seperti batu giok putih. Pada saat yang sama ketika cincin roh ke-8 benar-benar diserap, Tang San selesai menghubungkan semua saluran energi. Kekuatan roh di dalam Xiao Wu sangat jelas, gelombang energi yang sangat besar sudah langsung mencapai tingkat judul Douluo. Dan selanjutnya, adalah cincin roh ke-9. Wah! Xiao Wu memanggil dengan lembut. Tang San berbisik. Jangan terganggu, gunakan cincin roh yang dianugerahkan dewa kedua, ayo lanjutkan. Xiao Wu tertawa terbahak-bahak. Denganmu di sini, apa bedanya jika aku terganggu? Tang San berkata dengan tegas. Xiao Wu, jangan terlalu mengandalkanku, itu tidak bermanfaat bagi kultivasi masa depanmu. Sementara saya membantu Anda melawan cincin roh yang dianugerahkan dewa, dengan sungguh-sungguh merasakan bagaimana saya mengendalikan energi di dalam diri Anda, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan masa depan Anda. Untuk memiliki kontrol kekuatan tingkat dewa energi Anda adalah pengalaman yang sangat berharga bagi para guru roh biasa. Xiao Wu mengangguk pelan, menertibkan pikirannya, lalu mengeluarkan cincin roh yang dianugerahkan dewa kedua. Dengan hadiah yang ditumpuk, Xiao Wu telah memperoleh sama sekali 3 cincin roh yang dianugerahkan dewa, dan yang kedua ini sudah cukup untuk membawa kultivasinya ke puncak. Cincin cahaya keemasan diam-diam menyebar, lalu langsung menyatu dengan tubuh Xiao Wu. Setelah energi lembut memasuki tubuh Xiao Wu, itu langsung menjadi ganas. Karena Xiao Wu sudah memiliki cincin roh 100.000 tahun, dewa ini menganugerahkan energi cincin roh segera naik ke tingkat tertinggi segera setelah memasukinya. Tang San duduk di belakang Xiao Wu, dengan tenang mengedarkan kekuatan roh Xiao Wu untuk menahan letusan cincin roh yang dianugerahkan dewa. Momen ini adalah yang paling penting untuk menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa. Semakin besar kekuatan letusan yang bisa Anda tahan, semakin besar manfaat energi yang Anda serap selanjutnya. Agar Tang San mencapai tujuannya, meskipun dia telah sepenuhnya membuka saluran energi Xiao Wu, dia masih memegang kedua tangannya di punggungnya, membantunya menyerap cincin roh terakhir ini. Tang San mampu membantu Xiao Wu melawan energi cincin roh yang dianugerahkan dewa bahkan dengan perhatiannya terbelah menjadi dua, apalagi sekarang dia menggunakan semua perhatiannya untuk mengendalikan energinya. Merasakan Tang San mengendalikan kekuatan roh di dalam dirinya, Xiao Wu hanya bisa menggambarkannya dalam satu kata, mengejutkan. Ketika dewa menganugerahkan energi cincin roh meletus, itu meletus sesuai dengan jumlah total energi dalam Xiao Wu, maka dengan mengandalkan tekanan yang sangat besar, itu akan membangkitkan potensinya.
Menahan tekanan yang lebih besar bisa memberikan cincin roh yang lebih kuat. Tetapi setelah dewa menganugerahkan energi cincin roh meletus, metode Tang San memperluas Ken Xiaowu. Tang San membagi energi Xiaowu menjadi 10, masing-masing dikendalikan oleh seutas indera ilahi. Di bawah kendali Tang San, 9 energi tidak hanya memblokir letusan cincin roh yang dianugerahkan dewa, tetapi bahkan terus-menerus melakukan serangan balik, menyerangnya dari segala arah. Meskipun ini tidak dapat menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa, energi cincin roh yang baru saja diserang hanya dapat mengembun menjadi satu titik tertentu. Kekuatan roh Xiaowu tidak sekuat cincin roh yang dianugerahkan dewa, tetapi Tang San menggunakan indera ilahinya untuk dengan keras kepala menekan kekuatan roh Xiaowu sampai tingkat tertentu, dan energi ledakan dari kekuatan roh terkompresi secara alami meningkat secara substansial. Jika itu hanya satu helai energi yang bergerak seperti ini, Xiaowu mengira dia juga bisa mencobanya, tetapi Tang San memiliki 9 buah kekuatan roh yang bertindak di tempat yang berbeda, dan kontrol ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan Xiaowu. Menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa seharusnya menjadi semacam percobaan, tetapi cincin roh yang sekarang diserap Xiaowu telah disambar dengan paksa oleh kekuatan rohnya, dan sepenuhnya dibatasi. Jika cincin roh yang dianugerahkan dewa itu cerdas, itu pasti akan terasa sangat tidak adil. Yang paling mengejutkan Xiaowu adalah bahwa kekuatan serangan eksplosif terkompresi yang mengejutkan dari 9 aliran kekuatan roh yang dikendalikan Tang San membatasi bahwa dewa menganugerahkan energi cincin roh, dan sering kali dapat meledakkan sedikit cincin roh dengan serangan itu, menguras sedikit energinya. Dan aliran energi terakhir yang dikendalikan Tang San, yang tidak bergabung dalam pertempuran frontal, akan dengan mudah membungkus untaian energi cincin roh yang dianugerahkan dewa ini, menyerapnya ke dalam Xiaowu. Tepat pada awalnya, hasil dari tindakan Tang San tidak sepenuhnya jelas. Bagaimanapun, kekuatan ledakan cincin roh yang dianugerahkan dewa masih sangat menakutkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak energi yang diledakkan dari cincin roh yang dianugerahkan dewa, energinya dan Xiaowu secara bertahap berubah secara kontras. Tang San mulai perlahan, dan 9 helai pemblokiran awal dibandingkan dengan satu untai pengumpul energi berubah, menjadi 8:2, 8 helai kekuatan roh menghalangi, 2 menyerap. Pada titik ini, kecepatan penyerapan energi pasti meningkat secara substansial. 8:1 secara bertahap berubah menjadi 7 menjadi 3, lalu 6 hingga 4. Ketika distribusi ini berubah menjadi 5 menjadi 5, Tang San mengumpulkan semua energi Xiaowu bersama-sama, meluncurkan serangan terakhir pada cincin roh yang dianugerahkan dewa. Apakah ini akan berhasil juga? Xiaowu terkejut merasakan perubahan energi dalam dirinya, mengagumi Tang San. Mengesampingkan betapa indahnya penggunaan indera ilahi Tang San untuk mengendalikan kekuatan rohnya, cara berpikir seperti ini cukup mengejutkan. Menghadapi lawan yang benar-benar melampaui Anda, mengandalkan satu kekuatan untuk menarik semua kekuatannya, kemudian menggunakan kekuatan kecil untuk menghadapi energi kecil yang terpisah dengan keunggulan penuh, perlahan-lahan menggigitnya, mencapai tujuan akhir. Cincin roh yang dianugerahkan Dewa Malang itu FORCIBLY diserap oleh kekuatan roh Xiaowu. Dan proses penyerapan ini jelas tidak meninggalkan sedikit pun pemborosan, kualitas cincin roh yang dianugerahkan dewa pasti akan ditampilkan. Ini jelas menunjukkan betapa menakutkannya kontrol indera ilahi Tang San yang habis-habisan. Tapi, sama seperti Tang San mengendalikan 10 helai kekuatan roh Xiaowu untuk sepenuhnya menyerap energi cincin roh yang dianugerahkan dewa di dalam Xiaowu, dan cincin roh merah darah muncul di atas Xiaowu di posisi ke-9. Tiba-tiba, sebuah perubahan terjadi. Tanpa peringatan apapun, Tang San hanya merasakan hawa dingin di telapak tangan kirinya, aliran sedingin es tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke tubuh Xiaowu melalui punggungnya. Momen ini juga tepat ketika Tang San akan menarik tangannya kembali. Aliran tiba-tiba itu mengejutkan Tang San, tidak hanya dia tidak berani melepaskan tangannya, dia dengan cepat mengendalikan kekuatan roh Xiaowu untuk dengan panik mendorong aliran dingin ke satu tempat. Tang San bahkan segera tidak terkendali menuangkan indera ilahi seagotnya ke Xiaowu. Wajahnya yang benar-benar tenang sebelumnya langsung berubah menjadi pucat, keringat dingin menutupi dahinya. Apa yang bisa mengejutkan kekuatan tingkat dewa seperti Tang San, bahkan membuatnya panik. Ketika aliran dingin itu meninggalkan telapak tangan Tang San, dia sudah merasakan bahwa itu adalah energi domain Asura yang berevolusi secara menakjubkan. Dia benar-benar merasakan niat membunuh yang substansial,
dan terlebih lagi niat membunuh tingkat dewa. Saat itu, bahkan binatang roh sejuta tahun seperti Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak berani menahan niat membunuh Asura yang menakutkan ini. Mengapa energi seperti ini mengalir ke Xiao Wu? Dengan perubahan mendadak yang terjadi, bagaimana mungkin Tang San tidak panik? Meskipun tubuh Xiao Wu telah mencapai tingkat setengah dewa, dan bahkan baru saja mencapai judul Douluo, dengan sempurna menyerap energi dengan bantuan Tang San, kekuatan rohnya tidak kurang dari Dai Mubai. Sementara dia belum sepenuhnya menembus ke peringkat 96, dia sudah berada di puncak peringkat 95. Ini sudah merupakan kekuatan yang cukup menakutkan. Tapi yang dia hadapi adalah hadirat Dewa Asura. Itu adalah Dewa Asura yang bahkan mungkin berada di atas Sagot. Warisan ilahi yang tidak pernah bisa diwarisi oleh penguasa Clear Sky School terkuat dari satu generasi. Clear Sky Douluo Tang Chen tidak pernah bisa mewarisi dengan upaya hidupnya. Niat membunuh dari salah satu dari 5 kekuatan tertinggi alam ilahi dan salah satu dari 3 penegak agung. Selain itu, energi ini mencapai Xiao Wu melalui Tang San. Tang San tidak berani membayangkan bahwa Xiao Wu akan mengalami kecelakaan, dia tidak berani membayangkan akan berubah menjadi apa jika itu terjadi. Pada saat ini, ketakutan, penyesalan, dan semua jenis emosi negatif memenuhi hati Tang San, bahkan indera ilahinya menjadi sedikit tidak teratur. Apa yang disebut kekhawatiran menyebabkan kebingungan, ketika yang paling dicintainya berada dalam bahaya besar, ketenangan abadi Tang San tidak bisa lagi dipertahankan. Dibandingkan dengan perubahan suasana hati Tang San yang instan, Xiao Wu malah jauh lebih tenang. Dia hanya merasakan perasaan sedingin es mengalir ke dalam dirinya dari belakang, lalu hawa dingin yang menyegarkan mengalir keluar ke seluruh tubuhnya. Dan pada saat ini, Tang San telah mengeluarkan semua kekuatan roh peringkat 95 puncaknya, serta semua kekuatan Sagot yang bisa dia tuangkan ke dalam dirinya tanpa menyakitinya, dengan cepat menyerang aliran dingin itu, untuk sepenuhnya memusnahkannya sebelum itu benar-benar bisa bubar.